tubuh, dan kesehatan. Saya nanti akan lebih fokus pada tubuh. Nah, tentu webinar kita pada siang hari ini atau pada sore hari ini adalah sebagaimana Bapak Ibu tahu dengan tema besar yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, apakah COVID-19 mengubah umat Kristen? Nah, tema besar ini di dalam webinar kita itu dibagi menjadi 3 bagian besar, dan 3 bagian besar itu yang akan menjadi sudut pandang atau akan menjadi perspektifnya. Maka tadi Bu Riri sudah menyampaikan atau sudah memaparkan perspektif saintifik atau perspektif keilmuan. Kemudian saya nanti akan menyoroti dari sisi filsafatnya, lebih tepatnya adalah filsafat tubuh. Kemudian nanti Pak Rudi akan menyampaikan perspektif teologi Kristen. Nah, dengan demikian, pertanyaan besar apakah COVID-19 mengubah umat Kristen, dari 3 bagian besar tadi atau dari 3 perspektif tadi itu sebetulnya menunjukkan bahwa perkara COVID-19 ini mesti kita dekati atau mesti kita potret dari 3 sudut pandang tadi, yakni dari segi atau dari sudut pandang saintifik, kemudian dari sudut pandang filsafat, lalu dari sudut pandang teologi. Nah, dengan demikian nanti apakah COVID ini kemudian mengubah umat Kristen? Nah, tentu pertanyaan lebih lanjut adalah mengubah dalam hal apa? Saya kira setidak-tidaknya mengubah dalam hal perspektif kita terhadap COVID-19 dengan melihatnya secara utuh dan holistik, supaya sikap yang akan kita ambil pun juga sikap yang berimbang, sikap yang utuh juga. Dengan demikian kita bisa melewati masa-masa sulit ini, atau paling tidak kita bisa bertahan dan mengembangkan hidup secara berkualitas pada situasi-situasi sekarang. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bagikan secara singkat saja, sekurang-kurangnya ada 4. Tentu saya akan singgung sangat sedikit mengenai konteks kita, COVID-19. Saya tidak akan masuk pada apa yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Riris tadi, tetapi saya hanya menempatkannya dalam konteks yang lebih sempit. Lalu saya akan menyoroti bahwa kalau kita berbicara tentang manusia atau kalau kita merefleksikan keberadaan kita sebagai manusia, maka kita merefleksikan kesatuan tubuh dan jiwa. Lalu yang ketiga nanti saya akan menyampaikan refleksi atau semacam pemikiran filosofis mengenai tubuh sebagai cara berada manusia di dunia. Tubuh sebagai cara kita hadir di dalam dunia ini, termasuk juga ketika kita berhadapan dengan situasi pandemi ini. Lalu saya menyoroti secara sangat singkat mengenai pikiran dan tubuh yang sehat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bu Riris, tetapi saya akan menyoroti dari sisi filsafatnya. Nah, bagian saya nanti akan saya tutup dengan kesimpulan sangat singkat juga tentunya. Nah, tentunya konteks kita sekitar paling tidak untuk di Indonesia, 7 bulan terakhir itu kita berada di dalam selubung atau kita berada di dalam cengkeraman COVID-19. Dan virus ini mengubah konstelasi hidup manusia, mengubah cara berpikir manusia, mengubah tindakan-tindakan manusia. Dan COVID ini sebagaimana tadi sudah dikatakan oleh Bu Riris, ini sesuatu yang nyata. COVID ini bukan soal ide, bukan soal rekayasa politik. Ya, ini sesuatu yang real, yang konkret. Dan pembuktian ilmiah itu sudah menunjukkan itu. Nah, dalam situasi yang demikian, maka COVID ini sebetulnya mengajak kita dan juga mendesak kita untuk memikirkan kembali secara mendalam diri kita sebagai manusia. Karena yang paling konkret mengalami persoalan ini adalah ya kita sebagai manusia. Dan sejauh ini laporan-laporan mengenai baik yang meninggal, baik yang terpapar maupun juga yang sembuh, nah semuanya adalah tentang manusia. Nah, tetapi laporan-laporan selama ini kan seringkali menyoroti dari segi numerik, dari segi angka.
berapa yang meninggal, berapa yang terpapar, berapa yang sembuh, berapa yang masih dirawat. Nah, semuanya itu menunjukkan angka-angka ya. Tapi tentu ketika kita berhadapan dengan COVID-19, kita tidak saja berbicara tentang angka. Kita berbicara atau kita merefleksikan sesuatu yang lebih mendalam dari itu, yang terkait dengan diri kita sebagai manusia. Apakah manusia itu? Lalu siapakah kita? Pertanyaan pertama ini terkait dengan hakikat diri manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana kita memberi gambaran terhadap diri kita sebagai manusia. Pertanyaan pertama, atau dalam konteks COVID-19, kita bisa mengajukan pertanyaan reflektif untuk diri kita masing-masing. Tentu bisa belajar dari pengalaman masing-masing dari kita, ataupun juga kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang terpapar COVID-19 atau mereka yang meninggal karena COVID-19. Sebetulnya kita ini apa sih sebetulnya? Apakah kita ini hanya makhluk biologis yang tubuh kita tersusun dari organ-organ tubuh yang bekerja secara mekanistik? Yang dimaksudkan dengan bekerja secara mekanistik itu artinya di luar kendali kita, lalu kemudian mekanisme kerja tubuh itu terganggu oleh sebuah virus yang disebut sebagai COVID-19, atau lebih dalam dari itu, kita ini sebetulnya adalah siapakah kita sebagai manusia. Nah, tentunya COVID-19 mengajak kita untuk melihat kembali gambaran diri kita sebagai manusia. Maka dua pertanyaan dasar ini sebetulnya mengarahkan kita pada perkara yang sebetulnya sudah klasik, sudah menjadi bahan refleksi para filsuf sejak zaman Yunani kuno. Maka kemudian saya mengadopsi gagasan dari seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Aristoteles. Bagi Aristoteles, manusia itu kesatuan tubuh dan jiwa. Tadi Bu Riri sudah menyampaikan secara sangat bagus bagaimana COVID-19 itu meskipun menyerang fisik, meskipun yang terganggu dari paparan COVID-19 itu adalah organ-organ tubuh kita, tetapi COVID-19 itu tidak hanya berurusan dengan tubuh manusia, tetapi berurusan juga dengan jiwa manusia. Maka tadi Bu Riris menunjukkan dengan sangat jelas, apabila kondisi psikologis atau kondisi jiwa itu terganggu, maka tentu akan memperparah paparan COVID itu. Tetapi apabila jiwa itu baik, maka juga turut meningkatkan imunitas tubuh, sehingga tubuh ini punya daya untuk menangkal ataupun daya untuk menyembuhkan paparan COVID atau melindungi kita dari paparan COVID-19. Jadi kalau kita ngomong atau kita bertanya kembali kedua pertanyaan tadi, apakah manusia dan siapakah manusia, maka sebetulnya di situ rujuk pada kesatuan tubuh dan jiwa. Jadi kita ini, saya kira kalau kita melihat kembali di dalam sejarah hidup kita masing-masing misalnya, tidak ada orang yang lahir ke dunia ini, lahir jiwanya saja. Tentu yang lahir itu ya tentu dalam tubuh yang konkret. Tetapi dalam tubuh yang konkret itu tentu tidak hanya tubuh saja, tetapi juga ada jiwanya. Dengan demikian, ya manusia itu adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Nah, bagi Aristoteles, tubuh itu disebutnya sebagai materi. Tentu materi, tubuh manusia sebagai materi ini tentu berbeda dengan materi-materi yang lain, misalnya kursi, meja, ataupun juga benda-benda mati yang lain. Nah, struktur tubuh sebagai materi ini juga tentu dalam banyak hal berbeda dengan binatang. Nanti dalam slide berikutnya saya akan tunjukkan bahwa tubuh ini
karena memiliki keunikan dan kekhasan dan berbeda dengan materi-materi yang lain yang ada di dalam dunia ini, maka tubuh ini menjadi cara berada manusia di dunia, cara manusia eksis di dunia. Sedangkan jiwa bagi Aristoteles itu adalah bentuk. Tentu yang dimaksudkan dengan bentuk di sini bukan bentuk geometris ya, bukan bentuk geometris seperti segi 4, segi 3 dan seterusnya, tetapi yang dimaksudkan dengan bentuk di sini itu adalah sebuah prinsip rohani yang melekat pada manusia, yang melekat pada diri manusia, yang menyatu dengan tubuh manusia, sehingga manusia itu menjalani hidupnya tidak hanya melulu sebagai makhluk organis, makhluk dengan gerak dan tindakannya dikendalikan oleh sistem kerja tubuh, tetapi juga dikendalikan oleh pikiran, dikendalikan oleh hati nurani, dan juga tentu dikendalikan oleh kebebasannya. Jadi yang dimaksudkan dengan bentuk dari tubuh, dari diri manusia, yaitu istilahnya jiwa tadi, itu adalah sebetulnya adalah sebuah prinsip yang bersifat rohani. Tentu sebagai sebuah prinsip yang bersifat rohani, di sini menyangkut pula aspek psikologis, aspek religius, dan juga aspek kesadaran, kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan ataupun juga merenungkan hal-hal yang terkait dengan akal budi manusia. Jadi manusia, kalau kita ngomong dalam konteks COVID-19, ya berarti ngomong tubuh manusia dan juga ngomong jiwa manusia. COVID-19 itu memapar tubuh manusia, tetapi juga memapar juga jiwa manusia. Oleh karena itu, sebagaimana tadi Bu Riris katakan, menghadapi COVID-19, menyembuhkan COVID-19 itu berarti model penyembuhan yang holistik, menyangkut tubuh sekaligus jiwanya. Nah, tentu dalam konteks yang lebih spesifik, saya ingin menunjukkan pada tubuh ini sekaligus sebagai semacam refleksi yang lebih mendalam mengenai keberadaan tubuh. Tadi sudah saya katakan bahwa tubuh manusia ini tentu berbeda, sebagai materi berbeda dengan materi-materi yang lain yang ada di dalam dunia ini, berbeda dengan benda-benda mati, berbeda juga dengan binatang atau hewan. Hewan juga memiliki tubuh, dan tentu itu juga sebagai materi, tetapi struktur tubuh dan juga cara kerja tubuh pada hewan itu lain sama sekali dengan manusia. Maka COVID-19 yang menyerang tubuh manusia ini mendorong kita atau mendesak kita untuk memikirkan kembali secara mendalam. Mengapa tubuh manusia penting bagi keberadaan kita di dunia ini? Meskipun hari-hari ini dalam konteks mencegah atau meminimalisir penyebaran virus ini, kita harus melakukan penjarakan fisik, kita juga harus melakukan penjarakan sosial. Itu bukan berarti bahwa lalu kita mengabaikan tubuh kita. Nah, kita tidak mengabaikan tubuh karena memang tubuh manusia itu penting bagi, bahkan sangat penting bagi keberadaan kita di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Nah, maka seorang filsuf dari abad kontemporer, Merleau-Ponty, seorang filsuf Prancis, mengatakan bahwa tubuh itu sebagai cara berada manusia di dunia. Apa sebetulnya dimaksudkan dengan kalimat sederhana ini? Apa artinya tubuh sebagai cara berada manusia di dunia? Apa yang dimaksudkan dengan cara berada di situ? Apakah cara berada manusia dengan tubuhnya itu atau melalui tubuhnya itu sama seperti hewan atau sama seperti binatang? Nah, tentu tubuh sebagai cara berada di dunia itu mengandung pengertian yang pertama adalah tubuh kita ini memiliki kesadaran motorik. Atau kita sebagai manusia yang bertubuh itu mempunyai kesadaran motorik, dan itu tampak melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang menuntut gerak tubuh. Mandi, makan, menyanyi, berdoa, bekerja,
menari, berjalan, dan aktivitas-aktivitas yang lain yang kita lakukan tidak saja dengan pikiran kita, tetapi juga dengan gerak tubuh. Hari ini Bapak Ibu hadir di dalam webinar pada sore hari ini, ya tentu hadir dengan tubuh juga. Kalau kita identifikasi melalui panca indera kita, ya meskipun Bapak Ibu mungkin mematikan kamera dan saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu mendengar apa yang kita bincangkan atau apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Dan mendengar itu terkait dengan kapasitas tubuh manusia pada indera pendengaran kita. Atau dengan demikian, tubuh sebagai cara berada manusia di dunia itu menunjuk pada kesadaran motorik melalui tubuh kita, dan itu tampak secara konkret dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita yang melibatkan gerak tubuh kita. Kemudian, tubuh sebagai cara berada manusia di dunia ini juga artinya tubuh ini punya skema tertentu. Artinya tubuh ini berada di dalam ruang dan waktu. Nah, kita hari ini yang ada di dalam webinar ini, ya kita terikat di dalam ruang dan waktu sekarang. Meskipun kita bertemu secara virtual, meskipun kita bertemu secara digital, tetapi ya secara bodily, dengan kebertubuhan kita, dengan tubuh kita, ya kita terikat pada jam sekarang. Kita berada di sini. Kita tidak mungkin pada saat yang bersamaan itu juga secara tubuh kita berada di Amerika di sana misalnya. Ya tentu tidak. Atau kalau Bapak Ibu di rumah masing-masing saat ini, kenyataannya bahwa pada jam sekarang, pada waktu sekarang, kita terikat pada ruang dan waktu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sadar akan tubuh kita ketika kita berada dalam ruang dan waktu secara konkret. Kita berada di dalam dunia ini, kita bersentuhan dengan berbagai macam hal yang kita alami, kita bersentuhan dengan masalah COVID-19. Di situ kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita terikat pada ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu kita tidak bisa menghindari tubuh kita dari pengalaman-pengalaman konkret kita. Kita tidak bisa menghindari tubuh kita dari realitas yang kita hadapi, tentu COVID-19 sekarang misalnya. Dan kita tentu tidak mungkin bisa mencerabut tubuh kita itu dari ikatan ruang dan waktu. Kemudian tubuh ini juga memungkinkan kita untuk melakukan persepsi, membuat konstruksi-konstruksi pikiran akan hal tertentu. Nah, ini tentu terkait dengan panca indera kita misalnya. Kerja-kerja panca indera kita merasakan sakit, kemudian kita merasakan makanan tertentu, atau kita melihat hal tertentu, atau kita menyaksikan orang yang meninggal karena COVID-19, atau kita mungkin merasa tubuh kita ini tidak enak, mungkin semacam gejala-gejala COVID-19 misalnya. Maka di situ kemudian kerja panca indera kita tadi itu menggerakkan pikiran kita, menggerakkan akal budi kita untuk melakukan persepsi mengenai pengalaman-pengalaman itu. Jadi dari persepsi atas pengalaman-pengalaman itu, lalu kemudian melahirkan pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat abstrak, hal-hal yang bersifat yang lebih mendalam, atau juga pengetahuan-pengetahuan yang bersifat praktis dan teknis terkait dengan aktivitas konkret hidup kita sehari-hari. Jadi tubuh sebagai cara berada manusia di dunia ini, dengan tubuh kita menjalani berbagai macam aktivitas kita di dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga ketika kita harus berhadapan dan mensiasati pandemi COVID-19 ini. Nah, dari tubuh sebagai cara berada manusia di dunia ini,
maka kemudian kita bisa ingat kembali sebuah pepatah berbahasa Latin, mens sana in corpore sano. Istilah ini saya kira sudah sangat familiar. Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan istilah ini. Mungkin ketika dulu mengikuti kegiatan olahraga di tingkat SD, SMP ataupun SMA, istilah ini sering digunakan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks olahraga. Mens sana in corpore sano. Terjemahan sederhananya itu adalah pikiran yang sehat atau jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Apa maksudnya ini? Kalimatnya sederhana, tetapi tentu pengertiannya tidak sesederhana kalimatnya, rumusan kalimatnya. Nah, pikiran atau jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat, itu menunjukkan hal yang tadi sudah saya katakan di awal, bahwa tubuh dan jiwa itu merupakan satu kesatuan. Bukan dualisme, tetapi dualitas. Yang dimaksudkan dengan dualitas di situ artinya tubuh mengandaikan jiwa, jiwa mengandaikan tubuh. Keduanya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kesatuan mereka itu semacam dwi tunggal ya. Tentu ini kita berbicara dalam konteks kita sebagai manusia konkret yang hidup di dunia saat ini. Kita tidak berbicara tentang hidup sesudah mati, itu lain lagi wilayahnya. Tapi kita berefleksi dalam konteks kita hari ini ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Maka ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, maka kita merefleksikan kesatuan tubuh dan jiwa. Sebagaimana Ibu Riris katakan tadi, COVID-19 ini bisa diatasi selain tentu dengan pengobatan medis dan seterusnya, tetapi juga disupport oleh kondisi jiwa kita. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dari pikiran yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat adalah hormat terhadap tubuh, itu berarti hormat pula terhadap jiwa. Kita tidak bisa hanya memberi prioritas pada jiwa. Demikian juga kita tidak bisa hanya memberi prioritas pada tubuh. Keduanya mesti berjalan bersamaan, keduanya mesti berimbang. Kalau kita memberi penghormatan semata-mata kepada tubuh, maka kemudian nanti bisa jatuh di dalam ekstrem yang lain, yakni tubuh itu dimodifikasi sedemikian rupa, lalu pada akhirnya orang atau sikap kita terhadap tubuh itu, atau sikap kita terhadap diri itu hanya berdasarkan pada tubuh. Demikian juga sama, kalau kita terjebak di dalam ekstrem yang satunya, yakni hormat terhadap jiwa saja, lalu kemudian mengabaikan tubuh, maka pertanyaan kritis lebih lanjut adalah bagaimana mungkin kita memberi prioritas jiwa, memberi prioritas semata-mata pada jiwa, lalu tubuh diabaikan. Apakah mungkin misalnya di dalam kondisi sakit atau dalam kondisi tertekan misalnya, apakah orang hanya bisa bertahan hanya dengan kesehatan tubuhnya tanpa kesehatan jiwanya? Atau sebaliknya? Tentu tidak. Oleh karena itu pikiran yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat, berarti di situ penghormatannya berlangsung secara seimbang. Penghormatan terhadap tubuh itu berarti juga penghormatan terhadap jiwa. Lalu pikiran yang sehat dan dalam tubuh yang sehat itu juga berarti tubuh ini merupakan cara berada kita di dunia. Pertama-tama ketika kita bertemu dengan orang, pertama-tama ketika kita melihat diri kita pertama-tama bertemu, melihat tubuh kita, hadir dengan tubuh kita. Jadi hari-hari ini meskipun ada penjarakan sosial, kemudian ada penjarakan fisik, tetapi selalu ada kerinduan untuk kita bertemu secara konkret, bertemu muka dengan muka, berkumpul bersama seperti sedia kala. Itu menunjukkan bahwa ya memang kita hadir di dunia ini, kita menjalankan aktivitas-aktivitas kita di dunia ini
ya dengan tubuh kita. Nah, saya sampai pada kesimpulan saya, maka COVID-19 ini paling tidak bisa kita maknai dalam 4 hal. Yang pertama, ini sebagai sebuah interupsi, sebuah peringatan, khususnya bagi kita orang-orang Kristen, untuk merefleksikan kembali keberadaan kita sebagai manusia konkret. Kalau ngomong manusia konkret itu berarti ngomong tubuhnya dan juga ngomong jiwanya. Kedua-duanya berjalan bersamaan. Kemudian yang kedua, COVID-19 ini juga mengajak kita, mendesak kita untuk memahami bahwa tubuh ini tidak sekedar tubuh organik sebagaimana pada hewan. Kalau pada hewan tidak memiliki kesadaran akan tubuhnya. Kalaupun yang terjadi pada tubuh hewan, respon hewan terhadap kondisi-kondisi yang mengancam tubuhnya itu berlangsung secara refleks, berlangsung secara naluriah. Tetapi pada manusia tidak. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan terkait dengan tubuh kita, misalnya merasa gejala-gejala terpapar oleh COVID, ataupun juga kita melihat bagaimana orang dengan badannya penuh dengan APD, atau orang yang dipasang infus atau dipasang ventilator untuk membantu pernapasannya, maka di situ kita sebetulnya diajak untuk melihat secara lebih mendalam, memahami secara lebih mendalam bahwa ternyata tubuh ini memungkinkan kita hadir dunia dan kita dikenali pertama-tama melalui atau bermula dari tubuh kita. Kemudian hormat terhadap 2 hal tadi yang sudah saya katakan secara seimbang, tubuh dan jiwa berjalan bersamaan. Dengan demikian, COVID-19 ini juga mengajak kita untuk melakukan tindakan-tindakan konkret terkait dengan tubuh kita sebagaimana yang tadi sudah disampaikan atau sudah dipaparkan oleh Bu Riris. Saya menyinggung saja kembali yang mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga, berdoa, meditasi, ataupun juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang di situ menunjukkan kesatuan tubuh dan jiwa kita sebagai strategi, sebagai siasat kita, sebagai sikap kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan ini.